Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya Gani Rozaki yang insya Allah akan berbagi tips seputar apapun yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Ini saya mau bagi tips soal jualan online di Shopee. Jadi apa sih tingkat konversi yang baik di Shopee? Nah, mudah-mudahan nggak terlalu lama, mudah-mudahan nggak sampai 5 menit. Pertama saya mau kasih tahu dulu apa sih tingkat konversi atau conversion rate itu apa? Sama dengan pengunjung maaf, bukan pengunjung, tapi, pembeli dibagi dengan pengunjung. Nah, artinya misalkan kalau conversion rate-nya itu 1%, artinya dari satu orang yang beli dari 100 orang yang lihat, yang belinya itu ada satu orang. Kalau conversion rate-nya 2%, artinya dari 100 yang lihat, 2 orang beli. Kalau conversion rate-nya 10% dari 100 orang yang lihat, berarti yang beli itu adalah 10 orang. Itu ya definisi, basic-nya itu seperti itu, apa itu conversion rate, kalau bahasa Indonesianya tingkat konversi. Itu macam-macam, ada yang dari conversion rate dari, beli ke keranjang, terus, add to cart, ke bayar, dan seterusnya. Cuman yang paling umum itu adalah pembeli dibagi pengunjung, itu secara umum. Oke, itu definisinya. Nah, sekarang kalau di Shopee yang baik itu conversion rate-nya berapa sih? Ini dari webinar Shopee yang saya ikuti ya, eee, dari webinar Shopee yang saya ikuti itu, si orangnya bilang conversion rate jualan online pada umumnya adalah 2%. 2%. Jadi kalau teman-teman ada barang yang conversion rate-nya kurang dari 2%, itu artinya barang teman-teman, kasarnya nggak laku lah. Tapi kalau di atas 2% itu artinya laku. Dan kalau mepet-mepet 2%, ya oke lah rata-rata 2%. Jadi secara umum conversion rate yang baik itu adalah 2%. Kalau lebih dari 2% itu bagus, tinggal tingkatkan aja orang yang lihat. Jadi kalau misalkan teman-teman punya 10% conversion rate di produk A, pertama cek dulu, ngelihatnya yang lihat pengunjungnya berapa sih? Kalau saya biasanya kalau pengunjung di bawah 500 itu saya abaikan. Jadi kalau misalkan dari 30 hari terakhir, eee, pengunjungnya ada 10, yang beli 10, itu saya abaikan karena pasti error. Karena kemungkinan besar orang tersebut bukan nyari produk saya, tapi karena mungkin diskon atau karena mungkin dia, pengen tambah produk yang lain. Jadi dari 10 orang yang lihat, 10-10-nya beli. Itu hampir nggak mungkin. Jadi kalau saya, benchmark-nya yaitu 500 pengunjung dalam 30 hari terakhir. 30 hari terakhir. Itu saya. Itu yang baru dihitung conversion rate-nya. Oke, gimana cara ngitung conversion rate-nya? Ini saya akan tunjukkan di Shopee saya. Saya agak buka dapur nih. Jadi masuk ke beranda, ini beranda, lalu bisnis saya, lalu produk yang kanan ini, lalu klik performa. Performa ada di kiri. Di kiri ini ada performa. Maaf kepotong gambarnya. Nah, dari situ teman-teman pilih aja 30 hari terakhir. Lalu di sini ada pilih kategori di kanan atas. eh, Nah, di kanan atas ini ada pilih kategori, lalu pastikan ini dicentang ya. Kalau saya sih pesanan siap kirim dibagi kunjungan. Jadi kalau yang COD kehitungnya di sini. Kalau yang di bawah pesanan dibayar itu yang non COD aja. Oke, jadi tingkat konversi itu pesanan siap dikirim bagi kunjungan. Lalu tutup pilih kriteria ini akan diurutkan, akan disortir, sorry, produk-produk teman-teman akan muncul beserta data-datanya. Nah, kalau saya langsung sortir aja berdasarkan conversion rate-nya. Klik aja di sini. Nah, bisa dilihat. Maaf kalau kepotong, mudah-mudahan jelas ya. Jadi, waduh kurang jelas ya.
Saya geser sedikit. Oke. Waduh, sebentar. Nah, oke, sudah lumayan jelas. Bisa dilihat ini ada satu produk saya yang conversion rate-nya 10%, ini 9%, turun lagi 6%, 6%, 6%, 6%, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini conversion rate saya, ada yang 3%, 3,2% dan seterusnya. Ini 2%. Ada juga banyak yang di bawah 2%, itu yang kurang laku. Nggak mungkin kita jualan laku terus ya. Kalau laku terus mah nggak ada yang rugi, untung semua. Jadi ini juga diurut, bisa dilihat banyak yang 1% dan seterusnya. Ini cara ngelihat conversion rate-nya. Hati-hati, saran saya tadi kalau misalkan pengunjungnya belum nyampe 500, itu datanya diabaikan aja. Oke, ini halaman produk dilihat atau pengunjung itu kurang lebih sama, walaupun pengunjung itu orang yang lihat, halaman dilihat itu satu orang bisa 2 kali lihat. Jadi beda, agak beda sedikit. Teman-teman bisa ulik-ulik aja datanya, cuman yang penting di sini saya mau nunjukin si conversion rate tadi. Nah, lantas gimana kalau misalkan conversion rate teman-teman di atas 2%? Bentar. Ups. Kalau conversion rate teman-teman di atas 2%, itu pertahankan. Pertahankan. Nah, yang jadi soal sebenarnya kalau di bawah 2%, alias nggak laku. Nah, artinya kalau di bawah 2% itu, orang tuh udah lihat produk teman-teman, tapi mereka nggak mau beli. Jadi orang udah pada lihat, tapi nggak mau beli. Ada yang beli, cuman ya nggak sampai 2%. Jadi dari 100, hanya kurang dari 2 orang yang beli. Nah, gimana cara ningkatinnya? Yang paling utama kalau main di Shopee itu adalah satu harga, itu paling utama. Jadi harga teman-teman kurang kompetitif. Jadi coba turunin harga pelan-pelan, kasih diskon dulu 5.000, naik nggak, cek seminggu depan, naik nggak conversion rate-nya, kalau naik ya sudah alhamdulillah, kalau enggak terpaksa diskon lagi, aduh HPP-nya mepet. Nah, itu memang berat. Itu bisa bahasan panjang lagi. Cuman intinya adalah kalau kurang dari 2%, orang tuh pada lihat tapi nggak mau beli. Itu aja poin pentingnya. Satu, bisa nurunin harga. Dua, mungkin deskripsinya kurang tepat. Jadi orang udah lihat, lo kok kayak gini doang, lo kok nggak nemu jumbo size, lo kok nggak nemu baterai yang pas, kok nggak sesuai harapan. Itu ada kemungkinan, tapi sekali lagi paling umum faktornya adalah harga. Oke, itu aja tutorial. Itu aja sharing ilmu ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Eh, Kalau ada pertanyaan seputar jualan di Shopee, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Insya Allah kalau ada waktu akan saya buatkan videonya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.